Terima kasih Pak Kiai. Saya sebenarnya juga mengambil banyak pelajaran dari Pak Kiai, dari beberapa jawaban yang diberikan oleh beliau. Pertama dari Pak Hasan ya, Al-Mujtama. Saya pernah ke sana Pak Kiai untuk dalam sebuah kegiatan ya, dalam sebuah kegiatan bersama teman-teman Quran tafsir ya di sana. Mudah-mudahan Pak Hasan kerasan ya di sini ya, dan menemukan belahan hatinya ya, amin. Sebenarnya tugas kita sebagai santri adalah menyampaikan kosakata yang sudah akrab, tetapi pada yang sama padanannya juga dikenal oleh halayak. Jadi barokah di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu berkat ya. Kalau orang Madura tuh berkat, malah lebih konkret tuh. Itu jelas itu barokah itu ya. Ya. Di situ dijelaskan karunia Allah yang diberikan untuk tambahnya kebaikan, sama ya, ziyadatul khair. Karena memang kamus itu dibuat berdasarkan kata asal. Dan kata asal itu sudah diambil dan dihayati oleh pengguna yang baru. Mungkin di tanah asalnya itu berbeda. Tetapi dalam kultur kita, kalau di Jawa itu pas hari Maulid ya, di Jogja itu ada gunungan ya. Gunungan itu ada macam-macam buah-buahan. Nah, mereka berebut karena apa? Untuk ngalap berkah. Nah, ada dua pengertian sebenarnya. Berkah dalam pengertian bersifat yang tidak bisa dilihat, dicandra. Tapi berkat hal yang konkret ya, buah kan ini berkat nih ya. Kalau saya tidak kesini, saya tidak akan makan pisang mungkin ya. Soalnya di rumah nggak ada pisang, itu contoh sederhana. Tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah kata khair. Ini kunci ya, kebaikan. Nah, kebaikan di Al-Quran itu luar biasa ya. Kalau Anda baca surah An-Nahl ya, barang siapa yang berbuat baik atau soleh, yaitu dua kata, falanuhyanahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang bahagia. Nah, ini pentingnya bahwa berkah, tabarukan, tawasul, ngalap berkah pada ujungnya adalah Anda merasa nyaman hidupnya. Dan nyaman itu setelah Anda makan, setelah minum, kan itu sebenarnya ya. Artinya kan makannya sedikit, minumnya sedikit, kan itu orang sebenarnya. Nah, ketika Anda dapat berkat, Anda kemudian merasa nyaman hidupnya. Tidak risau soal macam-macam. Yang itu sebenarnya dibentuk oleh promosi iklan, ya, oleh godaan media sosial. Dan itu adalah setan-setan sebenarnya dalam pengertian baru. Sebab godaan dulu dan sekarang itu beda. Nah, itulah kegagalan kita menerjemahkan ide besar syaitonir rajim ke dalam dunia baru kita. Jadi godaan itu adalah sesuatu yang buat kita terpaling dari yang maha kuasa, itu sebenarnya godaan. Oleh karena itu, maka kenapa syirik, pengertian menyentuhkan Allah itu adalah ketika Anda beralih ke benda bukan kepada Allah. Cuma kan ketika menerjemahkan sekarang kan perlu hati-hati. Anda kan menjadi korban keadaan ya, orang sudah buru-buru untuk mengumpulkan banyak hal, membeli banyak hal, menikmati banyak hal. Ini terkait dengan pertanyaan yang keempat nanti. Apa sih hidup sederhana itu sebenarnya? Pertama adalah sesuai kebutuhan. Kita perlu contoh, itu yang penting ya. Agar tidak susah-susah, Anda membayangkan apa hidup sederhana. Adik-adik ini diajak ya, sowan ke Kiai Zuhri. Anda sudah menemukan kesederhanaan di situ. Beliau bisa memiliki semuanya tapi tidak mengambilkan semuanya. Beliau ya, Anda lihat sendiri ya, jadi merasakan itu kesederhanaan dalam pengertian yang konkret. Nah, itu yang perlu kita tunjukkan kepada generasi baru ini. Sebab kita tahu di tengah kehidupan yang setiap hari orang mengakses media sosial, Anda kan dan saya, anak saya kan tergoda ya dengan barang, apalagi sekarang belanja online. Nah, itu akan makin orang mengatakan hidup itu ada di situ, padahal tidak ya. Jadi kita perlu batasi. Khair dalam bahasa Arab itu tidak harus benda ya, kebaikan itu. Nah, barokah juga tidak harus benda. Hanya memang kalau sudah bernama berkat itu yang paling
nyata ya, paling konkret, dan saya senang mendapatkannya. Tetapi kan karena memang itu kebutuhan dasar kan, itu aja ya. Kalau sudah kenyang kan nggak dimakan. Ada kebutuhan lain apa? Batin. Batin itu apa? Mengaji, membaca, kemudian mendengarkan sholawatan. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan lain yang mendatangkan keberkahan sebenarnya. Jadi kita perlu menggeser ide-ide yang abstrak itu ke dunia nyata, dan keberkahan itu konkret ya, kesederhanaan juga konkret. Yang kedua terkait dengan motivasi, saya pikir karena saya memang bergerak di lembaga motivasi Nurul Jadid, memang tugas kami ini ya. Motivasi itu dari luar, dari dalam. Dari dalam Anda harus mencoba untuk mencari. Dari luar artinya ada stimulan atau rangsangan yang membuat Anda itu melakukan sesuatu. Kalau Anda ingin menulis, maka Anda harus mengikuti kegiatan literasi. Kalau Anda pengen berdagang, Anda mengikuti kegiatan berdagang ya. Menceburkan diri ya kepada kegiatan yang membuat motivasi Anda naik. Lah Anda pengen kaya tapi tidak ikut apa-apa ya, hayalan, ilusi, tulul amal ya, udah sebentar lagi gila, dan di Python makin banyak orang gila nanti itu ya. Dan saya perhatikan ya, saya perhatikan betul, dan saya sapa. Ternyata mereka mau tersenyum dengan saya ya. Wajahnya kan mereka anggap saya temannya ya. Ya, itu agar tulul amalnya nggak kepanjangan. Karena memang kita jadi korban dari industri, kapitalisme dan macam-macam. Tapi kita tidak menolaknya. Justru kita harus menundukkan itu ya. Oleh karena itu kepada yang ingin motivasi misalnya menulis buku ya. Kebetulan saya juga pernah bekerja di penerbitan ya, mengerjakan buku. Sebenarnya itu pilihan. Kalau Anda ingin menulis sesuatu itu berdasarkan pengalaman, itu jauh lebih otentik. Anda tidak perlu menulis pengalaman misalnya pengalaman Atta Halilintar. Ya nggak usah. Itu pengalaman, biarlah dia menulis hidupnya sendiri. Anda yang di Alas Tengah itu apa sih yang unik di Alas Tengah? Ini sudah cerita sebenarnya. Anda kalau betul-betul bisa mengisahkan perjalanan ini dengan baik, itu sudah bisa setidaknya ada berapa topik yang bisa ditulis. Misalnya tentang kegigihan beliau, bagaimana bisa berbahasa Arab fusha dan percakapan dengan baik kan, radio, baca koran kan, itu adalah pengalaman yang bisa menjadi cerita. Orang Alas Tengah, pemuda Alas Tengah bisa mengambil tidak hanya tabarukan tapi pengetahuan. Itu penting sekarang. Karena ketika pemuda tidak punya pengetahuan, kita akan menjadi konsumen ya. Kita menjadi korban dari sebuah kuasa besar yang memaksa kita harus membeli secara terus-menerus. Jangan ya, batasi membeli, banyakkan produksi. Oleh karena itu, saya berharap dan adik-adik ini kalau memang mau ke kampus ya bertemu saya, ngobrol bagaimana menulis yang baik. Karena saya setiap hari Kamis itu ada kelas literasi ya. Memang ada jadwal ya. Setiap wilayah saya akan isi kelas literasi selama 1 bulan. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah Anda menulis kisah Anda sendiri ya setiap hari, seperti menulis diari ya. Karena Anda mencatat pengalaman Anda, mengukur sejauh mana Anda melakukan kegiatan. Kalau itu tidak dilakukan, mungkin bakat Anda tidak di situ misalnya. Tetapi kan Anda menemukan diri Anda, itu yang paling penting. Misalnya adik saya, dia nggak bisa menulis tapi dia bisa menjalankan toko misalkan, bakatnya di situ dan dia rajin di situ. Produktif ya, tidak hanya menjadi konsumen, membeli ya. Jadi adik-adik sekalian, temukanlah apa bakat Anda. Maka Anda bisa menulis hidup Anda meskipun tidak di dalam buku, tapi setidaknya di dalam cerita hidup Anda sendiri yang bisa disampaikan secara lisan nanti. Itu penting. Karena itu sumber rujukan penting juga yang lisan itu. Tidak hanya buku sebenarnya ya. Bahkan buku itu dari lisan seperti ini juga sebenarnya. Jadi motivasi bisa datang dari mana saja, hanya 2 sebenarnya, dari dalam atau dari luar. Kalau dari dalam terus menerus mengikuti kegiatan, kalau dari luar Anda berkumpul dengan orang-orang, kalau mau bisnis ya dengan pedagang, jangan dengan saya ya. Saya sudah pernah rugi jadi berhenti berdagang ya. Jangan dengan saya. Oke. Nah, pertanyaan ketiga beliau sudah jawab ya, hikmah beliau bagaimana belajar di Timur Tengah, dan saya selalu dorong sebenarnya. Saya malah kutip pengalaman beliau bagaimana gigih mendengarkan radio dan disampaikan ke santri. Anda di sini nggak bisa bahasa Arab ya, setidaknya membaca,
nggak usah pulang deh sekarang ya. Jadi baca. Kemudian yang kedua, kalau nggak dipraktekkan Nurul Jadi itu udah nggak akan baik bahasa Arabnya, bahasa Inggris, Mandarin. Jadi praktek sebenarnya bahasa. Nah itu penting ya untuk mendorong adik-adik yang di sini. Nah ini kebetulan tahadus minima di keluarga saya itu bilingual, dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena kebetulan istri saya bahasa Jawa ya bisanya. Jadi terpaksa kami kompromi di keluarga itu bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari ya. Kalau saya dengan anak saya yang sulung, yang musuh bahasa Inggris ya. Bukan apa-apa, agar nanti bayar kursusnya nggak usah. Jadi saya sudah menghemat uang itu. Itu yang perlu Anda lakukan ya. Jadi literate itu maknanya ya. Literasi itu artinya Anda itu mengubah diri Anda dan orang lain, itu sebenarnya. Membaca Anda udah bisa ya. Jadi literasi lebih jauh itu Anda itu mau mengubah hidup Anda dan orang lain. Kan Anda sudah mengubah diri Anda datang ke sini. Kalau Anda hidup di Jakarta, Anda ada di jalan sekarang, di angkot. Karena apa? Ya begitulah hidup di sana itu. Tidak banyak waktu belajar sebenarnya. Nah itu perlu disyukuri, dibapakkan dengan baik. Nah yang terakhir dari Mas Fauzi tentang hidup sederhana, terkait pertanyaan pertama juga sih sebenarnya ya. Barokah itu adalah kelebihan, tetapi tidak kemudian ya mubazir, tidak pamer ya. Sederhana itu ini saya bercerita ya. Kalau Anda membeli barang mahal, biasanya kan ingin ditunjukkan pada orang ya. Kenapa? Agar orang lain itu tahu Anda punya duit dan kaya ya. Meskipun sebenarnya tidak banyak duit dan kaya sebenarnya ya. Jadi itu sudah tidak sederhana. Tapi kalau Anda beli baju, ini cocok untuk saya, kemudian nyaman, dan saya bisa beraksi dengan baik, itu sederhana. Meskipun harganya mahal dan tidak perlu ditunjukkan ke orang lain. Tapi masalahnya, kenapa harus beli barang mahal kalau yang murah itu sudah nyaman? Apa sih yang mau ditunjukkan kepada orang sebenarnya dalam hidup? Itu sudah konsep filosofis, teologis, dan keagamaan kita sebenarnya. Ya nggak usah jauh-jauh lah ya. Baca ya, kisah Nabi Muhammad misalnya ya, yang beliau ditawarkan emas nggak mau, kekuasaan nggak mau, itu kan ingin mengajarkan kita itu tidak punya artinya. Yang punya arti adalah kebaikan, menyelamatkan orang lain, bantu orang lain. Jadi dari seluruh pertanyaan ini intinya adalah ketika Anda hadir di sini, Anda sudah tabarukan, punya pengetahuan, kesederhanaan, Anda sebenarnya sudah memperoleh semuanya dalam hidup. Jadi untuk apa lagi yang diinginkan? Kan begitu seharusnya ya. Jadi saya akan terakhir ya, rumus kebahagiaan itu, karena ini terkait dengan pertanyaan kesederhanaan ya. Saya sudah banyak membaca buku yang tebal, yang kecil, termasuk kemudian merujuk kepada Al-Quran. Apa sih bahagia itu, hayatan thayyibah itu? Dua, yang pertama adalah kita memenuhi kebutuhan kita yang disebut pleasure, kenikmatan. Yang kedua adalah purpose of life, tujuan hidup Anda apa? Ridho Allah, bahagialah orang itu. Itu kunci bagaimana kita menjalani hidup ke depan ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan masih berkait dengan ide besar dari buku beliau tentang bagaimana menjadi santri Kendelen. Itu secara tidak langsung adalah bagaimana menjadi santri sederhana tetapi bermanfaat bagi orang lain, dan itu kekayaan yang sebenarnya ya, manfaat itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan, kekeliruan dan khilafan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.